Halo anak-anak. Nah, sekarang saatnya Teacher Pipit mau mengajar kalian dari Alkitab, ya, dari Bible. Namanya Bible Lessons, ya, pelajaran agama kita. Nah, tentang Tuhan Yesus, ya, yang diambil dari Lukas pasal 7. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semua anak-anak di rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan masih menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan. Kami juga berterima kasih, kami punya kesempatan untuk belajar Alkitab. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang teacher mau menceritakan kepada kalian tentang kemahakuasaan Tuhan Yesus, ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup dan melayani, dia selalu membuat mujizat. Itu merupakan salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Nah, kali ini kita mau belajar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kamu perhatikan baik-baik, ya. Nah, waktu itu ada seorang perwira, ya. Perwira, dia bukan perwira biasa, ya. Ini dia orangnya. Perwira ini adalah kepala 100 orang tentara. Ya, jadi dia adalah atasan. Dia punya anak buah 100 orang, ya. Dan salah satu anak buahnya itu jatuh sakit. Nah, ya, bawahan dia tuh sakit keras sekali sampai hampir mati. Nah, dia adalah seorang atasan yang baik. Jadi dia turun, dia lihat, loh, kok bawahannya sakit berat, ya, hampir mati. Lalu dia cepat-cepat berpikir, wah, ini harus ditolong. Dan dia teringat dengan siapa yang bisa menolong orang sakit, anak-anak. Biasanya yang bisa menyembuhkan orang sakit adalah Tuhan Yesus. Padahal dia bukan orang Israel, dia orang Roma. Ya, dia adalah kepala tentara 100, ya, dari Roma. Ya, orang Roma. Jadi dia terpikir Tuhan Yesus. Dan dia tinggal di kota apa? Tahu nggak anak-anak? Nah, dia tinggal di kota Kapernaum, ya. Ini bacanya Kapernaum, ya. Bukan Capernaum, tapi bacanya Kapernaum, ya. Kapernaum itu tidak jauh dari Galilea. Nah, dia di Kapernaum dan dia sudah sering mendengar Tuhan Yesus. Jadi, apa yang dia lakukan, anak-anak? Dia terus pergi, ya, kepada orang Israel, ya, yang ini dia nih. Nah, dia sudah berpakaian perwira, ya. Dia adalah kepala tentara 100. Dia berpakaian tentara. Perwira itu tentara, ya, anak-anak. Nah, jadi dia datang kepada pemimpin agama orang Israel, ya, agama Yahudi, ya. Karena dia bukan orang Yahudi, dia nggak berani langsung datang kepada Tuhan Yesus. Jadi dia minta tolong mereka untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, jadi setelah itu pemimpin agama orang Israel itu baru tolong dia pergi datang kepada Tuhan Yesus, ya. Dan mereka bilang sama Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus, ya, kamu, ya, tolonglah, ya, si kepala tentara 100 orang Roma itu, dia punya anak buah sedang sakit. Dia tuh orang baik loh, ya, walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia bukan orang Israel, tapi dia sering bantu orang Yahudi. Dia sering
membantu pembangunan pembangunan tempat ibadah untuk kita, untuk orang Israel. Jadi dia itu layak ditolong ya. Kamu harus tolong dia. Dia itu baik sama orang Israel, baik sama orang Yahudi. Nah, lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lalu Yesus kemudian mau pergi ke Kapernaum ya, ke rumah dia. Tetapi dia tidak berani ya mendekat kepada Yesus ya. Ya ini dia orangnya ya. Dia itu tidak berani datang langsung kepada Tuhan Yesus karena dia merasa apa? Dia merasa dia tidak layak. Dia itu orang yang rendah hati, anak-anak ya. Dia itu tidak sombong walaupun dia punya anak buah, walaupun dia kepala tentara. Dia tidak sombong ya. Dia merasa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus karena dia tahu Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dia tahu Tuhan Yesus itu pasti Allah yang mampu menyembuhkan. Dia merasa dia tidak layak. Dia tahu dia orang berdosa. Makanya dia nggak mau ya, nggak berani datang kepada Tuhan Yesus. Dia merasa Tuhan Yesus tidak boleh masuk ke rumah dia karena Tuhan Yesus itu pasti Allah yang maha kuasa dan dia adalah orang berdosa. Dia pikir, wah Tuhan Yesus nanti kalau masuk rumah saya ini orang yang sangat berdosa ya. Saya tidak layak terima dia. Jadi anak-anak harus tahu ya, kepala senturi namanya ya, kepala tentara 100 ini adalah orang yang sangat rendah hati. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah mau ke rumah dia, belum sampai masuk ke rumah dia ini, dia minta apa? Dia minta orang datang, anak buahnya salah satu datang ya, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, stop, jangan masuk rumah saya tidak layak menerima kamu. Kamu tolong sembuhkan bawahan saya yang sakit itu dengan kata-kata saja ya. Kamu tinggal ngomong apa aja pasti anak buah saya sembuh. Wah, anak-anak, dia begitu hebat imannya ya. Dia percaya loh Tuhan Yesus itu dengan berkata aja bisa menyembuhkan. Anak-anak, teacher mau tanya kamu, kalau dokter menyembuhkan orang bisa nggak dengan kata-kata saja? Tidak bisa kan? Kalau kamu lihat dokter menyembuhkan orang, dia harus periksa dulu badannya ya, didengar-dengar, terus dikasih obat, ada yang dikasih suntik, ada yang dikasih injeksi infus. Nah, tetapi dia saking berimannya kepada Tuhan Yesus, dia bilang ya, dia suruh anak buahnya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kamu tinggal ngomong apa aja, pasti kamu punya kata-kata itu berkuasa. Maksudnya ya, kamu pasti bisa menyembuhkan anak buah saya yang sakit hampir mati itu. Wah, waktu Tuhan Yesus mendengar ya, nih anak buahnya datang kepada Tuhan Yesus ya, dia bilang ya, kamu tinggal bilang apa aja karena kamu berkuasa. Jadi dia itu tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Anak-anak tahu tidak Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa? Tahu tidak? Nah, anak-anak juga harus tahu ya, walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia bukan orang Israel, dia saja tahu. Kita orang Kristen, kita harus tahu ya, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kuasa, yang bisa menolong kita dalam hal apapun, dalam kesulitan apapun. Jadi dia minta Tuhan Yesus tinggal berkata aja, nggak perlu masuk rumah saya karena saya tidak layak menerima kamu ya di rumah saya orang berdosa, saya orang yang tidak layak, orang yang kotor. Pikiran dia begitu ya, karena dia tahu Tuhan Yesus itu maha kuasa, Allah yang mampu ya menyembuhkan anak buahnya yang sakit. Nah, waktu Tuhan Yesus mendengar pengakuan dia seperti itu ya, waktu Tuhan Yesus lihat, wah, orang ini sungguh beriman ya, bahkan dia suruh saya cukup berkata-kata aja, dia yakin ya saya mampu melakukannya. Tuhan Yesus bilang apa sama orang-orang yang ada di situ ya, dia merasa heran ya, kenapa orang ini bukan orang Israel, orang ini bukan orang Yahudi, orang ini adalah orang Roma, tapi dia punya iman seperti itu. Nah, dia bilang sama mereka, dia bilang apa? Saya ya katakan kepada kalian semua nih ya, saya belum pernah menemukan ya iman yang seperti ini di antara semua orang Israel. Wah, bayangkan anak-anak. Teacher mau tanya kepada kalian, apakah anak-anak punya iman seperti kepala tentara Roma ini? Punya tidak?
Nah, anak-anak juga harus punya iman seperti dia ya. Coba kamu lihat, karena dia beriman, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Waktu temannya yang menyampaikan itu kepada Tuhan Yesus, dia pulang sampai ke rumah, dia lihat temannya yang sakit hampir mati itu sudah sembuh, sudah bisa berdiri, sudah bangun. Coba lihat, sudah tertawa dengan segar, dengan sehat. Siapa yang melakukan itu, anak-anak? Tuhan Yesus. Nah, pelajaran hari ini mengajarkan kita apa? Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi anak-anak juga harus punya iman seperti kepala centurion ini, kepala tentara 100 ini. Dia punya iman Tuhan Yesus dapat menyembuhkan bawahannya yang sakit hampir mati dengan hanya berkata-kata. Nah, anak-anak juga demikian. Sekarang anak-anak bisa lihat Tuhan Yesus? Tidak bisa, karena Tuhan Yesus secara fisik tidak bisa kita lihat lagi. Dia sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kemahakuasaan Tuhan Yesus tetap ada seperti waktu itu ya. Selama-lamanya kuasa Tuhan Yesus itu tidak berubah. Jadi anak-anak kalau ada masalah sakit ya, apapun masalah kamu, kesulitan kamu, kamu juga berdoa saja ya dengan iman seperti iman yang dimiliki oleh kepala tentara ini. Tuhan Yesus bisa melakukan untuk kamu. Kamu harus percaya ya, kamu harus punya iman seperti dia. Misalnya anak-anak sakit ya. Sakit apa? Oh, sakit pilek. Anak-anak berdoa dan minum obat. Nah, Tuhan bisa sembuhkan. Atau ada keluarga kamu yang kena COVID-19. Kamu juga harus punya iman ya, berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon. Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tuhan Yesus itu Allah yang maha kuasa. Jadi pelajaran hari ini mengajarkan kita Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia dapat menyembuhkan ya, dia dapat melakukan mujizat menyembuhkan. Jadi Tuhan Yesus juga bisa ya menyembuhkan kita zaman sekarang dengan kita mau berdoa kepada dia ya. Kalau kamu mau berdoa dan berobat ya, harus berobat juga ya. Jangan pikir oh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, saya tidak perlu ke dokter ya, saya tidak perlu minum obat dan sebagainya. Bukan ya, artinya sekarang anak-anak kalau ada sakit ya harus minum obat dan berdoa. Kalau anak-anak ada masalah yang lain ya, masalah apapun, kesulitan apapun, anak-anak berdoa, Tuhan Yesus bisa bantu kamu ya, tolong kamu menyelesaikan semua masalah kamu. Karena apa, anak-anak? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa ya. Jadi inilah pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pegawai dari kepala tentara 100. Nah, kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Anak-anak boleh ikutin teacher berdoa di rumah. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan melalui pelajaran yang baru kami dengar. Tolong kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan mujizat apapun sesuai kehendaknya. Dan dia dapat menolong kami dalam segala kesulitan, dalam sakit penyakit, dan masalah yang lainnya. Tolong kami untuk ingat pelajaran ini dan selalu mau taat kepada firman Tuhan dan beriman selalu kepada Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran agama atau Bible lesson kita sampai di sini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.